Gue pribadi kalau gue mau, ya kalau gue mau, gue nggak pakai masker, gue nggak cuci tangan, mau makan atau mau minum, itu gue nggak cuci tangan dulu, itu hak gue. Tapi, oke, buat sebelumnya gue disclaimer dulu, video ini nggak gue masukkan untuk hal-hal yang negatif. Gue juga nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau mencemarkan nama baik seseorang di video ini. Cuman sudut pandang seorang desainer menanggapi sebuah berita seperti ini. Kita lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu Oke, sekarang udah di channel Sahabat Susu. Gue sebenarnya nggak mau ngangkat video ini ya. Sebenarnya dari awal gue tahu video ini, gue sebenarnya nggak mau ngangkat karena gue rasa akan menimbulkan huru hara. Karena sekarang kalian tahu sekarang lagi pandemi dan semua orang udah berbulan-bulan di rumah. Ada juga yang bilang bahwa ini nggak sehat sebenarnya kalau memang lama-lama tetap di rumah, karena kita tetap di rumah tapi dipaksa produktif. Coba bayangin, badan kita hanya ada stuck di rumah aja, tapi otak kita harus tetap bekerja, menghasilkan sesuatu dan tetap produktif. Itu berat sih, karena harusnya sinkron antara tubuh kita, fisik, dan juga otak. Nah, di video ini gue bakal bahas tentang betapa pentingnya menggunakan masker dan juga betapa pentingnya betapa pentingnya mencuci tangan. Nah, sebenarnya itu hak semua orang ya, mau cuci tangan atau enggak. Gue pribadi kalau gue mau, gue nggak pakai masker, gue nggak cuci tangan, mau makan atau mau minum, itu gue nggak cuci tangan dulu, itu hak gue. Tapi itu harusnya tidak dipublis, karena kalau ketika dipublis kalian akan menginfluence orang-orang yang menonton kalian. Kita nggak tahu yang nonton kalian itu ada anak kecil mungkin, atau mungkin orang-orang yang nggak paham. Kita bahas hal lain aja, kita bahas tetap hal positif, bagaimana cara membuat poster tentang pentingnya menggunakan masker. Jadi poster ini bisa kalian gunakan buat di sosial media kalian. Jadi nggak hujat orang, juga nggak mencemarkan nama baik orang, tapi kalian tetap kreatif. Gimana caranya kita bikin poster? Kita langsung ke PC ya. So ya, kita udah di layar Canva. Dan seperti yang gue sampaikan tadi, kita akan bikin infografis. Sebenarnya kita bisa cari di sini, tapi karena gue waktu itu udah pernah ngetes riset sebelum bikin video ini, jadi di sini udah muncul paling pertama infografik. Bisa diklik. Kalau bahasa Indonesia itu nanti infografis ya. Set ini udah cukup sesuai untuk semacam infografis, atau nanti bisa kalian ubah lagi kalau kalian mau rubah jadi Instastory atau konten-konten Instagram, itu bisa kalian rubah di sini. Lalu kita seperti biasa kita masukkan materialsnya. Sini gue bikin infografis tentang masker. Jadi apa sih tipe-tipe masker? Barangkali kalian atau barangkali mereka belum tahu tipe-tipe tentang masker. Jadi masker itu banyak banget macamnya. Di sini ada 5 gue kumpulin, tapi ada satu lagi khusus nanti di akhir video gue kasih tahu masker yang cocok buat dia. Kayaknya kita pakai template aja. Di sini kita coba lihat template. Oke, kalau kalian ingin melihat template-nya bisa klik di sini, kemudian akan muncul template-template dari infografis itu. Nah, seperti di video-video sebelumnya gue udah jelasin, kita bisa gunain template-nya ini secara free, untuk yang tulisan free, dan berbayar kalau ada tanda mahkota gitu. Nah, untuk sementara kita pakai ini, karena gue rasa ini lebih relate dengan tema yang kita angkat. Icon-iconnya bisa kita ungroup dulu. Ini kita klik ungroup, kemudian kita hapus icon yang nggak bersangkutan dengan tema kita, lalu kita mulai ganti judul. Untuk warnanya bisa kalian rubah, nanti klik sini, nanti lalu ke sini ya.
Nah, ini ada warna-warnanya yang sesuai. Nanti kalian bisa pilih. Gue warna putih dulu. Tapi kalau warna putih nanti hilang semua ya. Oke, let's do it. Untuk judulnya kita ganti, seperti biasa kita ungroup dulu agar lebih leluasa buat ngetiknya. Jadi kita pertama bikin masker kain, kemudian yang kedua adalah masker medis, Setelah icon kita hapus semua, kita ganti gambar masker tersebut. Masker tersebut yang udah kita sediain, kita langsung sesuaikan aja ya, masker kain. Kita klik, lalu dia akan lari di sini. Untuk kalian yang belum tahu gimana gambarnya jadi latar belakangnya transparan, itu ada di video gue sebelumnya. Kalian bisa cek di video gue sebelumnya, udah gue jelasin gimana caranya sebuah gambar untuk berubah menjadi transparan. Ini udah gue tulis semua deskripsi dari kegunaannya. Kalian juga bisa isi ini dengan deskripsi yang kalian mau ya. Selesai. Kalau udah selesai, seperti biasa kita langsung klik save. Kalau buat lebih jelasnya nanti gue kasih material desain sama infografisnya di kolom deskripsi buat kalian latihan atau buat kalian coba-coba bikin infografis masker. Nah, setelah ini gue bakal kasih video kayaknya masker ini yang cocok buat dia nih. Karena katanya kan kalau pakai masker itu menutupi wajah segala macem jadi nggak kelihatan. Nah, masker ini cocok banget, nggak nutupin wajah sama sekali. Coba kita lihat ya.